Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Didik. Selaku dosen mata kuliah digital marketing. Di sini saya akan memenuhi semua tugas UAS semester gasal ini. Yang pertama, saya akan mengambil tentang materi pertemuan 11, yaitu sosial media strategi. Yang pertama, pengertian sosial media marketing adalah bentuk pemasaran digital yang menggunakan media sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan organisasi melalui cara berbayar dan organik. Ini adalah platform di mana pemasar dapat berinteraksi dengan pelanggan, menyelesaikan pertanyaan dan keluhan, mengumumkan produk dan layanan baru, mendapatkan umpan balik dan rekomendasi, serta membangun komunitas mereka. Selanjutnya, pemasaran media melibatkan aktivitas seperti membangun kehadiran di jejaring sosial, menyebarkan kesadaran merek, melibatkan di jejaring sosial, menyebarkan kesadaran merek, melibatkan prospek dan pelanggan melalui konten, mengarahkan lalu lintas di situs web, dan lain sebagainya. Jenis-jenis platform dalam sosial media marketing. Yang pertama ada Facebook. Facebook ini menggunakan fitur-fitur terbaik dari hampir setiap platform media sosial yang kemungkinan besar audien Anda juga ikut menggunakannya. Yang kedua, Twitter. Twitter ini memungkinkan Anda untuk mengekspresikan pendapat Anda dalam 280 karakter. Dikenal sebagai perintis penggunaan hashtag, Twitter adalah platform media sosial bagi pengguna untuk berbagai pemikiran, menjangkau merek dan selebriti, serta mengonsumsi berita dan cuplikan informasi. Yang ketiga ada LinkedIn. LinkedIn adalah platform yang bagus untuk menampilkan keahlian dan menjadikan diri mereka sebagai pemimpin pemikiran di ceruk mereka. Mereka dapat menggunakan halaman perusahaan LinkedIn seperti halaman Facebook sambil menjaga nadanya tetap profesional. Yang keempat, ada Instagram. Tentu tidak asing lagi dengan aplikasi ini. Instagram adalah platform visual berbasis seluler yang memungkinkan Anda berbagi gambar dan video. Popularitas Instagram telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan tumbuh lebih besar karena konsumen terus menyukai video vertikal, video langsung, dan cerita. Instagram meluncurkan platform video vertikal yang disebut IGTV yang memungkinkan Anda untuk berbagi video dengan durasi lebih dari 1 menit. Selanjutnya yang keempat ada YouTube. YouTube adalah platform berbagi video online yang memungkinkan Anda melihat, membagikan, dan mengupload konten video. Pertumbuhan eksponensial pemasaran video telah mendorong merek untuk membuat dan berbagi konten video di YouTube secara ekstensif. Yang kelima ada Pinterest. Pinterest adalah platform visual yang bagus bagi individu dan merek
untuk mencari inspirasi upaya artistik dan mempromosikan aktivitas DIY. Anda akan menemukan banyak sekali ide dalam bentuk pin atau gambar dan papan atau kumpulan gambar tentang suatu topik. Yang keenam, ada Snapchat. Snapchat adalah platform visual eksklusif seluler lainnya yang menjadi terkenal karena visibilitas konten pendeknya. Gambar dan video yang diposting di Snapchat menghilang setelah 24 jam. Snapchat adalah platform sosial paling populer di kalangan milenial dan pengguna Gen Z. Platform ini juga dikenal dengan lensa wajah atau filter. Karena kontennya berumur pendek, Snapchat cocok untuk membuat konten yang mentah dan asli. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah TikTok. TikTok ini mirip dengan Snapchat dan Instagram. TikTok bersifat eksklusif untuk seluler. Aplikasi ini bagaimanapun terutama berorientasi pada video dan melayani audiens yang jauh lebih muda sehingga pemasar dapat memilihnya untuk secara khusus menargetkan pengguna Gen Z. Pemasar influencer dan promosi berbayar baru saja mulai muncul. Oleh karena itu, ia memiliki potensi yang luar biasa untuk mendorong kampanye berbiaya rendah. Oke, bagaimana cara membuat strategi media sosial? Yang pertama, jalankan audit media sosial. Sebelum Anda menetapkan tujuan dan membuat rencana sosial media marketing, selalu ada baiknya untuk memulai dengan menganalisis apa yang berhasil untuk bisnis Anda di masa lalu. Kunjungi bagian analitik atau wawasan dari akun media sosial Anda yang diperhatikan karakteristik demografis audien, lokasi, jenis konten, apa yang telah berfungsi, dan lain sebagainya. Yang kedua, tetapkan sasaran dan tentukan metrik. Apa tujuan merek Anda melalui media sosial? Apakah untuk meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan prospek, memberikan dukungan pelanggan, atau meningkatkan keterlibatan dan jangkauan merek? Namun memiliki tujuan saja tidak cukup. Tentukan metrik yang dapat mengidentifikasi apakah Anda telah mencapai tujuan Anda atau tidak. Yang ketiga adalah cara membuat strategi media sosial. Ya. Itu ada audit sosial media, tetapkan sasaran, teliti target audien, tentukan strategi konten, tentukan strategi media sosial berbayar, pantau, ukur, dan optimalkan. Langkah pertama adalah jalankan audit media sosial. Sebelum Anda menetapkan tujuan dan membuat rencana sosial media marketing, selalu ada baiknya untuk memulai dengan menganalisis apa yang berhasil untuk bisnis Anda di masa lalu. Kunjungi bagian analitik atau wawasan dari akun media sosial Anda yang diperhatikan karakteristik demografis audien, lokasi, jenis konten apa yang telah berfungsi, dan sebagainya. Yang kedua adalah tetapkan sasaran dan tentukan metrik. Apa tujuan merek Anda melalui sosial media? Apakah untuk meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan prospek,
memberi dukungan pelanggan atau meningkatkan keterlibatan dan jangkauan merek. Namun, memiliki tujuan saja tidak cukup. Tentukan metrik yang dapat mengidentifikasi apakah Anda telah mencapai tujuan Anda atau tidak. Yang ketiga adalah teliti target audiens Anda. Langkah mengaudit media sosial sudah memberi Anda beberapa wawasan tentang audiens Anda. Langkah selanjutnya adalah menentukan persona audiens yang memiliki ciri khas pengguna seperti industri mereka, penunjukan pekerjaan, preferensi konten, demografis, karakteristik, psikografis, dan lain-lain. Analisis pesaing juga akan membantu Anda memahami platform yang lebih disukai audiens Anda untuk menghabiskan waktu. Misalnya, jika pesaing memiliki pengikut yang signifikan di Facebook dibandingkan di platform lain, Anda dapat berasumsi bahwa audiens Anda lebih aktif di Facebook. Yang keempat, tentukan strategi konten. Sosial media marketing Anda juga berfungsi sebagai media distribusi untuk pengalaman konten bisnis. Konten Anda harus berusaha untuk menghibur, menginformasikan, melibatkan, dan membujuk audiens. Strategi konten harus didasarkan pada tujuan dan target pasar. Identifikasi tantangan utama audiens dan prospek Anda, dan cari tahu bagaimana Anda dapat menyelesaikannya melalui konten Anda. Ini membentuk dasar untuk strategi konten Anda. Yang kelima, tentukan strategi media sosial berbayar. Masalah dengan growing hack seperti yang disebutkan di atas adalah bahwa cara tersebut seringkali belum optimal. Jika Anda mencari terbaik, Anda perlu membuat kerangka kerja yang fleksibel yang dapat disesuaikan untuk beradaptasi dengan perubahan aturan. Itulah mengapa mari kita bahas sedikit tentang strategi media berbayar Anda. Yang keenam atau yang terakhir adalah pantau, ukur, dan optimalkan. Setelah roda berputar, Anda perlu memantau aktivitas media sosial Anda secara konstan. Lacak apa yang berhasil dan fokus untuk melakukan lebih dari itu. Hentikan aktivitas yang tidak berfungsi atau hanya membuang-buang waktu. Sebagian besar pembelajaran media sosial berasal dari eksperimen. Dan jadi, jangan berkecil hati jika beberapa aktivitas tidak memberikan hasil apapun. Anda harus terus memodifikasi pendekatan Anda sampai Anda mencapai titik yang tepat. Manfaat media sosial marketing. Yang pertama, tetap menjadi top of mind. Yang kedua, dapatkan ide konten baru. Yang ketiga, manajemen reputasi online. Yang keempat, kemampuan iklan berbayar yang diperluas. Yang kelima atau yang terakhir, media penghasil pendapatan yang efektif.